させるか。Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolvario. Oke guys, jadi video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Nah, seperti biasa guys, untuk sesi batok kali pun kita bakal balik lagi untuk ngebahas ya mini series Ultra Galaxy Fight TAC episode ke-9-nya ya. Jadi untuk TAC sekarang cuma sisa satu episode lagi ya. Ini ya sudah menuju ending dari mini series kali ini. Jadi nggak kerasa sih ya, dari bulan Desember kemarin ya, tahun 2020 sampai tahun 2021 ini mini series ini sudah menemani kita di setiap hari minggunya ya. Dengan selesainya series ini ya, kita tinggal menunggu lah ya info terbaru untuk series Ultraman baru. Kemudian guys ya, sebelum kita mulai video kali ini, saya pengen minta maaf juga ya, untuk beberapa minggu ini itu jadwal upload video rada ngaco ya, alias nggak teratur ya. Ada yang jamnya jam segini, kemudian jamnya jam segini, nggak teratur gitu ya. Mohon maaf ya guys ya, karena akhir-akhir ini juga kendala di waktu istirahat saya itu yang kurang teratur juga. Soalnya pas malam sering banget gak bisa tidur ya, jadi ya mohon dimaklumi guys ya. Atau nanti kalau misalnya teman-teman punya ini ya, punya saran buat yang jadwal upload yang pagi sama sore itu jam berapa, nanti bisa coba komentar juga di bagian komentar ya. Nanti kalau misalnya jadwalnya bisa saya sesuaikan, nanti saya ikutin ya saran dari teman-teman. Oke, ini kita langsung aja lah ya masuk ke dalam pembahasan untuk episode ke-9 dari mini series TAC kali ini ya. Oke, untuk awal dari episode ke-9 kali ini guys ya, ini kita melihat sebuah pesawat kerajaan ya yang dinaiki oleh Ultra Woman Yulian ditemani Ultraman Ekti beserta keempat Ultraman lainnya yang mengawal perjalanan Ultra Woman Yulian ini pergi ke sebuah pertemuan perdamaian yang diadakan di planet Kanon. Nah, di tengah perjalanan mereka ini guys ya, pesawatnya ini diserang sama musuh dan akhirnya pesawatnya itu rusak dan mau nggak mau melakukan pendaratan secara darurat di planet Ebil ya. Tapi dari kejadian ini yang selamat itu cuma si Yulian sama Ultraman Ekti ya. Oke, jadi yang selamat di sini itu cuma Yulian sama Ultraman Ekti, sedangkan keempat pengawalnya itu tidak berhasil selamat dari kejadian ini ya. Itu rada kasihan juga sih melihat mereka ya. Cuma ya dari sini teman-teman bisa lihat lah ya, kalau nggak semua Ultraman di planet M78 itu punya kemampuan battle atau setara sama Ultraman yang selama ini kita lihat gitu ya. Tapi ya rada kasihan aja sih sama nasib mereka ya. Nah, setelah itu guys ya, si Yulian sama Ekti ini sudah disambut sama si rombongannya Fear Demon Z ya. Jadi di sini Fear Demon Z itu sudah mensummon lebih banyak lagi pasukan Zeton daripada yang sebelumnya ya. Jadi dengan melihat musuh yang banyak ini, akhirnya Ultraman Ekti mengirimkan pesan ke planet M78 untuk meminta bantuan ya. Kemudian setelah menerima pesannya, di sini Ultraman Ken meminta Ultraman Taro itu segera mengirimkan tim bantuan untuk menyelamatkan Ultra Woman Yulian sama Ultraman Ekti. Akhirnya nyebutnya udah lancar. Nah, di sini guys ya, Ultraman Mebius yang tadinya sudah berlatih dengan Ultraman Taiga beserta Ultraman Z di sini juga mendapatkan ya alarm peringatan atau permintaan bantuan ini. Jadi Ultraman Mebius beserta Taiga itu memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ultra Woman Yulian beserta Ultraman Ekti. Tapi di sini si Ultraman Z itu juga mengajukan diri ya kalau dia akan ikut ke dalam misi penyelamatan kali ini, walaupun awalnya dilarang sama Ultraman Mebius karena kan di sini Ultraman Z itu masih newbie parah guys ya, alias masih noob. Dia itu belum punya pengalaman bertarung secara langsung ya. Makanya tadi di awal itu sempat dilarang sama Ultraman Mebius, tapi pada akhirnya diizinin juga buat ikut ya. Cuma guys ya, pas yang scene di sini itu seperti di episode sebelumnya ya. Kalau kalian perhatikan, ini para Ultraman yang di belakang ini tetap mempunyai perannya masing-masing ya. Dimana kalau kalian secara rinci itu ngelihat ya, atau maksudnya kalau kalian teliti ngelihat untuk bagian ini itu ada satu Ultra Woman kan di sampingnya ada satu Ultraman juga. Di sini dia itu kayak ngenyuruh gitu ya. Itu Ultraman yang satu itu buat ikut dalam misi ini. Itu lucu banget sih. Kita ada detail kayak gini tuh bisa menambah gitu ya poin plus di mini series kali ini gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di scene selanjutnya ada Ultraman Mebius beserta Taiga dan Ultraman Z yang sudah sampai ke tempatnya Ultraman Ekti sama Ultra Woman Yulian. Nah, di sini guys ya, ketika Ultraman Z itu mendengar namanya si Fear Demon Z, dia itu ngerasa kesel karena namanya itu dari penyebutan mirip sama namanya dia ya. Dan sekali lagi di sini si Ultraman Zero itu memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Ultraman Zero, padahal dirinya di sini belum dianggap sebagai murid gitu ya. Oke.
kita lanjut lagi guys ya. Jadi di sini si Ultra Woman Yulian itu sudah ditangkap ya sama si Fear Demon Z. Si Ultraman XT juga kesusahan nih ini untuk menghadapi rombongan pasukan dari si Zeton ya. Nah, di sini tujuan sebenarnya dari Fear Demon Z itu adalah menculik si Ultra Woman Yulian ini ya. Oke. Kemudian di sini akhirnya terjadilah pertarungan antara pasukan Zeton yang disaman sama Fear Demon Z melawan Ultraman Mebius, Ultraman Taiga sama si Ultraman Z. Walaupun si Ultraman Z di sini digebukin habis-habisan ya sama ini rombongannya Zeton, karena ya secara pengalaman si Ultraman Z itu belum pernah terjun secara langsung ke medan pertempuran ya. Ini bisa dibilang pertama kalinya dia terjun ke medan pertempuran, tapi udah ngelawan musuh yang cukup kuat ya. Ini rombongan pasukan Zeton gitu. Kemudian ya di sini ya menurut saya menarik itu adalah ketika ngelihat si Mebius di sini balik lagi untuk bertarung guys ya, dimana kita juga bisa ngelihat Ultraman Mebius kembali menggunakan Burning Breath-nya ya. Waduh, ini pas bagi ini keren banget. Ditambah ketika sudah menggunakan Burning Breath-nya, Ultraman Mebius itu menggunakan serangan kombinasi dengan Ultraman XT ya. Ini terakhir mereka kombi kayak gini pas di sesnya Ultraman Mebius gitu ya, ketika si Ultraman XT itu balik di episode keberapa ya, saya lupa. Tapi ini bener-bener nostalgia banget lah ya ngeliat Mebius ini balik. Cuma ya sayang banget ya untuk pengisi suaranya memang bukan diisi sama aktor yang meranin si Mirai Hibino. Jadi untuk pengisi suaranya ini memang sudah mengisi suara Mebius sejak si Mirai Hibino itu memutuskan untuk mundur dari dunia ini ya, hiburan gitu ya. Oke. Kita lanjut guys ya, di scene selanjutnya itu sebenarnya ya di sini Taiga itu meminta supaya Ultraman Z itu jangan terlalu memaksakan diri untuk melawan Ultraman lagi. Jangan memaksakan diri ya untuk melawan pasukan Zeton itu sendirian. Karena mereka itu harus bekerja sama ya. Cuma di sini si Z itu masih rada ngeyel ya, seperti biasa lah guys ya. Tipikal anak muda gitu yang nggak mau kalah kan, mau menunjukkan kemampuannya. Makanya di sini dia akhirnya tetap memaksakan diri untuk melawan pasukan Zeton sendirian dan akhirnya diserang habis-habisan. Kemudian ketika si Z ini sudah terdesak kondisinya ya, ini akhirnya Ultraman Zero itu muncul ya sambil ngomong, kamu itu masih 20.000 tahun terlalu cepat untuk menjadi murid saya gitu. Nah, untuk scene ketika Ultraman Zero beserta timnya ini muncul, gila itu keren banget ya. Ditambah mereka dikasih scene perkenalan diri masing-masing yang baru ya, yang paling oke menurut saya sih ini ya, si Ultraman Titus yang nunjukin ototnya lagi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut guys ya. Akhirnya masing-masing dari ini anggotanya si Ultraman Zero ini melawan rombongan pasukannya si Zeton ya. Dan itu untuk rombongan si Zeton itu bisa diatasi dengan mudah sama ini ya, anggota yang dibentuk sama Ultraman Zero ini. Nah, untuk Ultra Woman Grigio di sini menurut saya sendiri guys ya, dia itu perkembangannya udah jauh banget ya. Kalau di movie pertama kali muncul itu kan dia itu cuma bisa nyembuhin kakaknya ya. Kemudian di miniseries sebelumnya itu dia jadi tawanan gitu ya, nggak terlalu banyak perannya. Tapi di sini kita bisa ngelihat si Ultra Woman Grigio ini dia mampu mengimbangi dua Zeton yang disaman si Fear Demon Z ya. Jadi bisa dibilang kemampuan bertarungnya itu sudah meningkat secara drastis lah ya. Kemudian kita lanjut ya guys ya, di scene-nya di sini si Ultraman Zero itu sedang memberikan sebuah pelajaran hidup lah kepada si Ultraman Z ini, dimana Zero itu berkata ya, kalau si Ultraman Z ini berpikir dia itu bisa menyelesaikan semuanya sendirian, itu artinya dia masih belum menyadari apa hal terpenting di dalam menjadi seorang Ultra Warrior gitu ya. Akhirnya di sini si Ultraman Z untuk pertama kalinya dia dapat pelajaran langsung dari si Ultraman Zero ya. Nah, yang menurut saya paling bagus lagi ya, atau yang kombi terbaik lah di episode kali itu ada kombinasi dari Ultraman Taiga sama si Ultraman Zero, karena ini kita bisa ngelihat mereka kan memang sepupu gitu ya. Akhirnya si Zero sama Taiga ini bekerja sama untuk mengalahkan rombongannya si Zeton ya. Dan di sini kalau kalian lihat si Ultraman Zero itu sudah menggunakan Z Riser ya. Di sini terpasang 3 buah medal. Cuma di sini si Zero itu nggak menggunakan Z Riser ini untuk finisher maupun untuk mengakses form ya. Jadi makanya di sini nggak dipasangin akses card gitu ya. Nah, untuk bagian ini guys ya, kita bisa ngelihat kalau Ultraman Taiga itu di sini dia sudah bisa menggunakan beberapa kemampuan yang sebelumnya itu dipakai cuma bisa diakses gitu ya dari
plasma light-nya Zero. Jadi bisa dibilang di sini Taiga itu sudah menguasai beberapa jurus yang biasanya dipakai sama si Ultraman Zero. Yang pertama itu ada yang tendangan api itu ya, kalau kalian lihat si Taiga itu sempat menggunakannya. Kemudian ada Emerium Slasher ya, cuma di sini diganti versinya jadi Taiga Emerium Slasher. Kemudian yang paling oke itu ketika si Ultraman Taiga itu bareng si Ultraman Zero menggunakan White Shoot-nya ya, yang satu White Zero Shoot, yang satu White Taiga Shoot-nya ya. Baru aja mau ngomong Taiga Zero Shoot. Aneh banget jadinya ya. Tapi ini benar-benar perkembangannya si Taiga itu juga udah meningkat lah ya daripada di seriesnya. Oke. Nah, kemudian kalau Ultraman lain kan menggunakan serangan kombinasi untuk mengalahkan musuh yang dilawan sama mereka ya. Cuma di sini si Andromelos itu solo barbar sendiri ngalahin 3 Zeton ya. Ada Zeton Fox, kemudian X Zeton, sama si Hyper Zeton ini dibantai semua solo sama si Andromelos ya. Gila, keren parah ini. Oke, kemudian kita lanjut ya. Di scene selanjutnya akhirnya si Ultraman Z ini mulai menyadari ya kalau kekuatan apa tuh namanya ikatan ya di antara para Ultra Warrior itu adalah sesuatu yang sangat kuat gitu guys ya. Oke. Kemudian guys, setelah si Ultra Woman Grigio sama Ultra Woman Yulian ini mengalahkan si Zeton yang mereka lawan itu, akhirnya si Absol Tartarus ini kemudian muncul menggunakan portalnya dan menyerang Ultra Woman Grigio. Kemudian dia juga menangkap si Ultra Woman Yulian. Ini guys ya, karena kondisinya sudah terdesak dan ditambah Ultraman Zero pastinya nggak akan ngebiarin si Absol Tartarus ini kabur, makanya si Ultraman Zero itu kemudian mengaktifkan form terkuatnya ya, yaitu Shining Zero. Cuma kali ini sedikit berbeda, dimana untuk penggunaan form Shining Zero ini dikombinasikan juga dengan form yang Ultimate Zero-nya, atau kali ini Shining Zero itu ditambahin sama Shield of Aegis ya. Maka terciptalah form baru milik Ultraman Zero, yaitu Ultimate Shining Ultraman Zero. Gila, ini formnya itu benar-benar berkilau sekali guys ya. Kalau biasanya kita nyebut Ultraman Zero itu anak emasnya Mbah Subur, sekarang kita nyebutnya anak platinumnya Mbah Subur. Gila. Dan untuk form ini guys ya, bisa dibilang adalah form terkuat untuk si Ultraman Zero ya. Tapi jangan salah guys ya, walaupun form ini bisa dibilang form terkuat untuk Ultraman Zero, tapi dari pihak Suburaya sendiri sudah mengkonfirmasi ya di Twitter mereka kemarin kalau form ini itu juga punya efek samping yang besar setelah penggunaannya ya. Jadi ini memakan energi yang bahkan jauh lebih besar daripada menggunakan form Shining Zero itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian guys ya, setelah berubah menjadi Ultimate Shining Ultraman Zero, si Zero ini kemudian menyelamatkan si Ultra Woman Yulian dari tangkapannya si Absol Tartarus. Itu juga rada kasar sebenarnya ya, si Ultra Woman Yulian itu main dilempar aja, nggak sopan nih sama Tuan Putri ya. Kemudian akhirnya si Ultraman Zero di sini memutuskan untuk melawan si Absol Tartarus ya, karena dia itu udah ngerasa bosan ngelawan kerocok-kerocok lemah yang dikirim sama si Absol Tartarus. Kemudian di episode kali ini diakhiri dengan si Ultraman Zero dalam wujud ini ya, Ultimate Shining-nya membawa si Absol Tartarus ini masuk ke dalam portal si Absol Tartarus itu sendiri gitu guys ya. Dan ditutup dengan scene dimana Ultraman Z yang memanggil Ultraman Zero, yaitu Zero Shisho ya, ketika si Ultraman Zero beserta Absol Tartarus itu masuk ke dalam portal dari si Absol Tartarus. Nah, jadi selesai untuk pembahasan episode 9 kali ini ya. Jadi ada kemungkinan di episode selanjutnya itu si Ultraman Zero ya itu nggak cuma ngelawan si Absol Tartarus saja di dalam portalnya, karena di episode kali ini tuh si Ultraman Belial sama Torege itu nggak kelihatan batang hidungnya ya. Bisa aja mereka masih ada di dalam portal tersebut dan nantinya Ultraman Zero mau nggak mau juga harus berhadapan dengan mereka berdua. Cuma di sini yang agak dikhawatirkan itu adalah form yang ini kan Ultimate Shining itu nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama ya. Bisa aja nanti ketika sudah di dalam portal itu Ultraman Zero kehabisan energi ya dan diserang habis-habisan. Silakan bagi teman-teman yang nantinya kalau punya teori menarik lainnya bisa kalian sampaikan di bagian komentar. Oke, itu aja guys pembahasan kali ini. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau nanti teman-teman pengen menambahkan ya silakan kalian tulisin aja di bagian komentar ya. Jadi ya untuk minggu ini sisa 1 episode lagi, maka batok untuk yang TAC ini selesai ya. Nanti kita cari tema lain lah ya untuk batok ya. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dengan like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.